Bu Marlina, Mana Bu? Terlempar. kelempar ke Bu. PMI. Iya. Langsung aja PMI di Iya. uh, Baiklah kita masuk ke acara berikutnya. Tadabbur oleh Bapak Saad Budi. Silakan Pak Saad. Terima kasih Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Walakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah kita berada di Zoom Al-Sani, ya, maka kita bersyukurlah kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan kesempatan maupun kesehatan. Banyak lagi nikmat yang lain, kita tidak bisa memperindahkannya. Dan pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Zoom ini dalam rangka mempelajari Al-Quran ayat demi ayat. Pagi ini kita mempelajari surah Al-A'raf ayat 172 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Yelnis. Alhamdulillah kita sudah diskusikan bersama teman-teman Pak Adil khususnya, dan kita lanjutkan dengan pembacaan dari tadabbur ayat ini. Baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Sadaqallahul azim, artinya lebih kurang, ingatlah ke Tuhan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka serta seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Ya, firman-Nya, wa iz ahaza rabbuka mim bani Adam min zuhurihim zurriyatahum. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka. Al-A'raf 172, yakni Allah menciptakan Nabi Adam dan mengusap punggungnya dan mengeluarkan keturunannya, kemudian mengambil janji atas mereka, dan ketika itu mereka berada di dalam alam arwah. Kemudian Allah mengatakan wa ashadahum ala anfusihim, Allah mengambil saksi terhadap mereka, kemudian yaitu mengambil kesaksian terhadap mereka dengan firman-Nya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala sahidna, ya, betul engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Yakni Allah menjadikan mereka menyaksikan hal itu dengan perbuatan dan ucapan. Ucapan itu terkadang dengan ucapan, kadang kesaksian anak Adam. Itu dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 130. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'saral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza qalu syahidna ala anfusina wa arrathumul hayatud dunya wa sahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.
Kehidupan dunia itu telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang yang kafir. Al-An'am ayat 130. Terkadang mereka menyaksikan dengan perbuatan sebagaimana dalam surah Taubah ayat 17 Allah berfirman, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusim bil kufri. Tidaklah pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah dengan sedangkan mereka mengakui kekafiran. Nah, ini perbuatan yang dimaksudkan di situ. Kemudian surah Ahadiyat ayat 7 Allah berfirman, wa innahu ala zalika lisahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Al-A'raf Al-Adiyat ayat 7. Dan sebagaimana dalam permintaan itu kadang-kadang dengan ucapan dan dengan perbuatan sebagaimana dalam firman-Nya surah Ibrahim ayat 14, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Dia kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Itulah orang-orang kafir. Ya, mereka dalam keadaan zalim. Dalam surah ayat yang kita bahas tadi, antakulu yaumal kiamati inna kunna anha ghafilin. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Al-A'raf 173 yang maksudnya agar kalian tidak mengatakan kami tidak mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kami dan satu-satunya dan tidak ada sekutunya. Ya, jangan sampai mereka mengatakan itu, maka manusia Bani Adam diminta persaksiannya. Kemudian dalam surah Al-Abrum ayat 30 Allah berfirman untuk kita agar beristiqomah. Di situ dikatakan fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah zalikal dinul qayyim walakin aksaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah di atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu dan tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan dijelaskan juga dalam surah Al-Ahzab ayat 7 Allah berfirman, wa iz ahazna minan nabiyyin misaqahum wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza. Ingatlah ketika kami ngambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil mereka dengan perjanjian teguh. Dan jelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 102 Allah berfirman wa ma wajadna li aksarihim min ahdi wa in wajadna aksarahum la fasiqu. Dan kami tidak mendapati kebanyakan manusia, kebanyakan mereka memenuhi janji, sesungguhnya kami dapati kebanyakan mereka orang yang fasik. Dijelaskan mula surah Al-An'am ayat 162 Allah berfirman wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum bima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dia telah menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi. Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jelaskan juga dalam surah tentang kejadian itu Allah surah An-Namal ayat 65 Allah berfirman
Ammai yujibul muttarra iza da'ahu wa yaksifu su'i wa yaj'alukum hulafa'al ar ilahumma Allah qalilan ma tazakkarun. Siapakah yang memperkenankan doa yang orang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahannya dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Tuhan ada yang lain? Ada Tuhan yang lain. Amat sedikit kamu mengingatnya. Al-An'am ayat 100, ayat 60, Al-Naml ayat 62. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 133 Allah berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasa yuzhibkum wa yastahlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansa'akum min zurriyati qaumin akharin. Tuhanmu maha kaya lagi mempunyai rahmat. Dia jika dia menghendaki niscaya dia musnahkan kamu, dia mengganti dengan siapa yang dia kehendaki setelah kamu musnah, sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang lain. Al-An'am ayat 133. Demikianlah tentang penjelasan ayat-ayat ini, bahwa kita sudah bersaksi terhadap Allah bahwa Allah itu adalah Esa, adalah tunggal, tetapi kebanyakan dari manusia mendustakan janji itu, mendustakan kesaksian itu, sehingga mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu. Itulah suatu keburukan yang besar. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikannya, sehingga kita dapat hadir di Zoom ini merupakan satu nikmat yang besar, sehingga kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Insya Allah dengan memperdomani ayat-ayat Al-Quran, firman-firmannya dan sunnah-sunnah Rasul, kita akan selamat dan dimasukkan ke dalam orang yang beruntung. Oleh karena itu beristiqomahlah kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, dan sehingga kita harapkan iman kita ditetapkan Allah dalam keadaan selalu beriman kepada Allah hingga ajal menjelang kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat bagi kita semua, namun tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kesalahan itu mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.